Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu. Terima kasih. Kami merindukan hari ini Engkau urapi kami, berkati kami dengan firman-Mu. Engkau bukakan pengertian kami, berikan kepada kami pemahaman akan apa yang menjadi isi hati Tuhan dari bagian firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu ini bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Kami mau merenungkan firman-Mu, kuasai kami dan bimbinglah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 37. Kita akan bersama-sama membaca sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu yang tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sungguh Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Pemulihan Tuhan nyatakan,
Tuhan sampaikan melalui nubuatan Nabi Yehezkiel. Di dalam penderitaan, di dalam pembuangan, di dalam pendisiplinan dan penghancuran, Allah terus bekerja membawa umatnya semakin mengenal untuk semakin mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Bahwa Tuhanlah Allah. Mengenal bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Tuhan berkuasa melakukan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini kita sedang belajar bagaimana Allah berkuasa memulihkan. Pemulihan itu tidak hanya Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan atas tanah Israel. Tuhan tidak hanya juga memulihkan kondisi fisik bangsa Israel. Mereka dari tanah yang tandus diubah menjadi seperti Taman Eden. Tanah yang kering diberkati dan bisa menghasilkan banyak makanan. Umat itu juga dipulihkan secara fisik dari daerah pembuangan. Mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian, tanah berkat yaitu tanah Israel. Sehingga mereka bisa lagi beraktivitas, bisa lagi hidup dan tinggal di tanah mereka. Yang berikut yang hari ini kita renungkan di pasal 37 adalah pemulihan secara rohani bagi umat Allah. Tuhan tidak hanya memulihkan tempat tinggal mereka, tanah mereka. Tuhan tidak memulihkan fisik mereka saja, sehingga tubuh mereka bisa kembali. Fisik mereka bisa kembali dari tanah pembuangan dan tinggal kembali di tanah Israel. Tetapi Tuhan juga memulihkan hidup rohani mereka, hidup jiwa mereka. Tulang-tulang yang kering itu adalah sebuah gambaran. Sebuah gambaran yang Tuhan tunjukkan kepada Nabi Yehezkiel dengan sebuah pertanyaan. Hai anak manusia, menurutmu apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Yehezkiel menjawab, Tuhan engkau yang mengetahui. Tuhan hendak menyatakan kepada Nabi Yehezkiel bagaimana tulang-tulang yang kering yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-11. Hai anak manusia, tulang-tulang ini menunjuk kepada tulang-tulang kering yang tadi sudah dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Tak ada kehidupan karena di lembah itu berisi tulang-tulang orang terbunuh. Dalam penglihatan yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan menunjuk seperti ini. Atau Tuhan menunjukkan tulang-tulang ini seperti inilah bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu belum menjadi tulang-tulang kering. Tapi ini menunjukkan gambaran bagaimana dalam situasi yang sedang mereka alami di tanah pembuangan itu. Mereka seperti tulang-tulang kering karena mereka sendiri menyebut tulang-tulang kami telah menjadi kering. Menunjukkan bahwa kami ini sebenarnya telah kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Dan apa Tuhan katakan? Tulang-tulang kering yang tidak memiliki harapan. Tidak lagi seperti dianggap ada karena mereka menyebutnya, kamilah tulang-tulang kering, kami ini tulang-tulang kami telah menjadi kering, kami tidak punya harapan, kami sudah hilang. Sudah hilang. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan roh kepadamu. Aku akan memberikan kehidupan. Aku akan menghembuskan nafas hidup itu. Dan Tuhan berikan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga kadang kita merasa dalam pergumulan, dalam beban hidup kita, dalam kehidupan kita yang kita jalani, kita masih bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa saja melakukan ibadah, tapi kehidupan kita kering, tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya, hidup mati secara rohani, berdoa tapi rasanya hanya mentok sampai di langit-langit rumah, begitu ya. Kita tidak memiliki kesegaran rohani, kita terputus relasi dengan Tuhan karena kekerasan hati kita. Kita berdosa, kita hidup dalam kenajisan,
Kita tidak menganggap Allah ada, hidup hanya untuk diri sendiri, berorientasi pada keuntungan dirinya. Yang disenangkan adalah dirinya, nggak peduli dengan Tuhan, nggak mau tahu dengan janji Allah, dan itu berefek pada kematian rohani kita, kekeringan rohani kita. Tapi Tuhan berkata, orang yang mengalami kekeringan rohani itu dapat dipulihkan oleh Tuhan jika dia dengar firman Tuhan, jika dia menerima kehidupan dari Tuhan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Demikian juga yang dinyatakan melalui Yehezkiel. Maka saat Tuhan menyampaikan kepada Yehezkiel, sampaikanlah firman, ucapkanlah firman. Firman itu yang terus membuat dari tulang-tulang itu digambarkan bisa berderak-derak, menyatu satu dengan yang lain, lalu tumbuh daging, lalu tumbuh kulit. Lalu bagaimana saat Nabi Yehezkiel melakukan nubuatan, Tuhan katakan, sampaikan firman, katakan firman, maka akan ada kehidupan itu. Itulah firman yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin telah lama Bapak Ibu Saudara hidup dalam kehausan rohani, hidup dalam kelaparan rohani, hidup dalam kondisi yang gak ngerti kenapa kondisinya seperti bingung, kondisinya kering, kondisinya tidak tahu harus tanya bagaimana, berdoa sepertinya kok tidak ada sesuatu, tidak mengalami hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pemulihan itu terjadi, memohon Tuhan melawat kita. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit dari kematian itu, kita dihidupkan. Kita mengalami lawatan kuasa Tuhan. Terima kuasa roh yang Tuhan Yesus berikan. Maka kita mengalami pemulihan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap firman itu hanya seperti membaca sebuah buku. Atau Bapak Ibu yang tunanetra hanya mendengarkan begitu saja. Tapi berbeda, firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhan ini memberikan kehidupan. Firman Tuhan ini berkuasa menolong kita. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan baru untuk kita. Firman ini berasal dari Allah. Mari kita memiliki kehidupan yang disiplin juga, agar kehidupan rohani kita juga terjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita bukan hanya memberikan kehidupan melalui firman-Nya, tapi Allah kita juga melalui firman-Nya memberikan pengharapan, memulihkan kehidupan orang-orang yang hilang harap. Di dalam ayatnya yang ke-11 itu, kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan katakan, aku akan membangkitkan engkau. Diibaratkan umat itu seperti mayat, tulang-tulang yang sudah ada di dalam kubur. Tuhan bilang, aku akan bukakan dan akan kubangkitkan dan akan kuberi roh yang baru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sumber pengharapan. Bertekunlah dalam doa. Teruslah setia dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5. Tetaplah berharap datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehancur-hancur apapun hidup kita, semenderita apapun kita, Tuhan memperhatikan kita. Umat itu yang sudah seperti tulang-tulang kering, mereka hilang pengharapan. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Bahkan mereka menganggap diri mereka telah lenyap. Tapi di dalam tangan Tuhan, tulang kering itu dipulihkan. Di dalam Tuhan akan ada kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, jangan kalah dengan penderitaan. Karena dalam penderitaan ada pertolongan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang akan membangkitkan kita. Membangkitkan semangatmu. Terima firman ini. Terima semangat kebangkitan. Terima
karena Tuhan sanggup memulihkan kita. Saat Tuhan memberikan rohnya, kita dibangkitkan, kita dipulihkan. Selamat menikmati pemulihan dari Allah. Datanglah kepadanya, terimalah firman-Nya, dan terima roh pembaharuan yang memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami, Engkau mengerti. Bahkan apa yang kami alami, kalau kami ada dalam titik terendah, Engkau ada bersama dengan kami. Kami tidak Engkau biarkan terhilang. Kami tidak Kau biarkan hidup tanpa pengharapan. Kami tidak Kau biarkan hidup dalam kematian rohani ataupun kekeringan rohani. Engkau ada bagi kami. Kami berdoa demi nama Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami kekeringan rohani dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disegarkan kembali oleh Tuhan. Firman Allah mengubahkan hidup kami. Firman Allah terus termaterai dalam hati kami dan bertumbuh dalam hidup kami. Menggerakkan hidup kami untuk kami terus memuliakan Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Kami mau mengalami pemulihan lawatan kuasa Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen diberkati. Kehidupan rohani mereka menjadi bangkit dan mereka bersorak memuji Tuhan. Berkati ya Allah, terima kasih. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami mau melangkah untuk melayani Engkau. Tuhan, iring langkah kami. Dan Tuhan, Engkau menjadi perlindungan benteng bagi kami. Kami mau beraktivitas di dalam berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.